dizolimi ya Allah oleh manusia satu ini ya Allah. Dr. Richard Lee alias DRL ternyata tidak hanya praktisi kecantikan dan memiliki klinik kecantikan yang diduga memproduksi skincare abal-abal. Namun DRL juga pandai bermanuver agar terbebas dari jerat hukum dan masuk penjara. Setelah ditetapkan Polda Metro Jaya sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen, Richard Lee mengajukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun majelis hakim menolak sepenuhnya gugatan pra-peradilan tersebut. Menolak permohonan pra-peradilan pemohon, uang kembalikan biaya kepada negara yang sebesarnya mirip. Doktiv yang mengawal jalannya sidang menyambut sukacita ditolaknya gugatan pra-peradilan DRL. Doktiv bahkan sampai sujud syukur dan berdoa di dalam ruang sidang. Ini oleh Majelis Hakim yang Mulia Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang tegak lurus ya. Jadi Doktiv dari awal sebenarnya sudah cukup pede ya, tapi untuk menghadapi manusia ini kan luar biasa manipulatif Doktiv bilang, tetapi ternyata hakim tidak sama sekali tergiur ya oleh dugaan uang yang akan diberikan oleh DRL ya. Jadi alhamdulillah hakim tegak lurus menjadi kepanjangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan DRL tetap sebagai TSK dan prosesnya terus dilanjutkan hingga ke persidangan. Setiap putusan dari majelis hakim yang pada intinya meskipun permohonan kami ditolak, ya kami tetap menghargai ya putusan itu. Ada kekecewaan nggak pada tim kuasa hukum? Kalau kecewa pasti ada kan. Nanti kita kasih statement lebih lengkap lah ya. Ditolaknya gugatan pra-peradilan makin menambah mimpi buruk Richard Lee. Menjadi tersangka, terancam hukuman penjara dan dicekal ke luar negeri. Pencegahan dan tangkal, atau kita kenal dengan cekal, sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari. Apabila dimungkinkan, dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Silakan ditanyakan ke Polda Metro Jaya aja kalau masalah itu. Karena kami masih belum ada kabar lagi ya. Tuntutannya Doktiv mohon agar segera ditahan. Ya, jadi jangan cuma dicekal atau dilakukan wajib lapor 2 kali seminggu. Karena saat ini 2 kali 1 minggu. Jadi sudah seperti tahanan kota. Sejak awal, Doktiv memang ngotot sekali ingin memenjarakan Dr. Richard Lee karena diduga memproduksi skincare abal-abal yang merugikan masyarakat. Doktiv bahkan sudah membaca manuver apa saja yang bakal ditempuh Richard Lee agar terbebas dari jerat hukum dan dibui. Sadar strategi sudah diketahui, Richard Lee pun dikabarkan menyuap Doktiv dengan uang 50 miliar. Satu tujuan Doktiv di sini, Doktiv sudah janji ya, jihad itu apa? Mengembalikan uang kalian, kembalikan uang masyarakat, ratusan miliar itu kembalikan. Bukan untuk menyumpal mulutnya Doktiv. Ya, jadi ada nilainya dinaikkan karena Doktiv 5M menolak dan keluar-keluar di media. Jadi ada penawarannya naik ke angka kurang lebih di angka 50 miliar. Tapi Doktiv tegaskan, berapapun itu tidak akan bisa mengganti kerugian masyarakat. Ada Doktiv nggak bisa sebutin ya, karena memang orangnya nggak mau. Melalui chat atau telepon? Enggak, melalui telepon langsung orangnya. Berapa kali dok? Dan menghubungi juga langsung, bertemu juga langsung ada. Berapa kali nawarin? 3 kali. Gugatan pra-peradilan ditolak, status tersangka tetap melekat. Kurungan jeruji besi membayang di pelupuk mata. Minggu depan Richard Lee akan dipanggil penyidik Polda Metro Jaya. Akankah Richard Lee datang memenuhi panggilan dan langsung ditahan? Ataukah lagi-lagi sakit dijadikan alibi? Penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan, mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya minggu depan nanti, karena ini kita menghormati putusan pengadilan. Hari ini baru putusan pengadilan, artinya penyidik akan melakukan
gelar perkara internal akan mengagendakan jadwal pemanggilan dari tersangka DRL. Pasti akan kami update. Dan kalaupun misalnya ada pengakuan sakit, ya jangan mudah dipercaya. Karena orang ini sangat manipulatif. Dok, Doktif yang menuding Richard Lee sebagai orang yang manipulatif bisa jadi benar adanya. Beberapa hari sebelum gugatan pra-peradilannya ditolak Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Richard Lee terlihat sehat dan santai menggelar acara syukuran rumah baru yang super duper mewah dengan mengundang pendakwa Ustadz Khalid Basalamah. Namun sepertinya Richard Lee tidak akan bisa tidur nyenyak di rumah barunya karena masih harus menjalani proses panjang kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen yang menjeratnya.